Selamat pagi, selamat datang di YouTube channel Citra Teknika. Nah, kali ini saya dapat kiriman Honda Freed GT3 tahun 2009. Ini kemarin temen mengeluhkan ini ya, oli metiknya bocor di bagian kalter bawah. Kemungkinan sih habis nyangkut trotoar atau apa gitu ya. Nanti kita akan bongkar, akan kita cek apa yang bermasalah. Ini Honda Freed yang akan kita bongkar nanti. Ini kita lihat kalternya seperti ini ya. Ini kalternya bocor, oli metiknya keluar. Nah, nanti caranya ini kita bersihkan dulu. Mobil kita dongkrak yang tinggi, kita hidupkan, lalu kita lihat ya, yang bocor itu pas di bagian mana nanti kelihatan sebelum kita bongkar mesinnya. Nah, jadi kalter bawah sudah saya bersihkan. Sekarang kita hidupkan dulu ya, supaya nanti ketahuan oli metik yang bocor tuh dari sebelah mana. Untuk sementara yang kelihatan masih di sekitaran ini ya, torsi konverter. Ini kemungkinan bisa di seal askruk tengah sama seal input shaft matic ya. Ini olinya seperti itu. Ada bekas rembesan oli ya. Nah, setelah kita tadi coba lakukan pengecekan ya, ini yang bocor kayaknya dari seal input shaft tengah sama seal askruk ya, yang di tengah itu. Nanti kita akan bongkar, kita kasih tahu cara-caranya dan seal yang harus diganti. Mobil ini pasti akan kita turunkan transmisi maticnya ya. Kita akan ganti seal input shaft matic sama seal askruk tengah. Nah, untuk caranya seperti biasa, ini nanti kokel bagian kanan kiri kita lepas. Jangan lupa kabel ABS ini ya, selalu dijaga supaya tidak putus. Kita lepas terlebih dahulu. Nah, untuk Freed sendiri konstruksinya hampir sama dengan seri Jazz ya, baik yang RS, GE8 maupun GK5. Untuk melepas busi aja kita perlu bongkar cover atas ini. Kita lepas wiper dulu. Ini kita bongkar dulu nanti yang atas supaya mempermudah menurunkan transmisi yang bawah. Untuk yang kiri sama, kita amankan kabel ABS dulu. Ini kita akan lepas bagian atas dulu. Jangan lupa baut kita kumpulkan ya, supaya tidak terjajah. Kita ambil wipernya dulu supaya mudah. Seperti ini ya caranya.
Nah, setelah cover atas tadi terlepas, kita lepas ini juga, cover lapseng ini ya, supaya bisa melepas dengan mudah nanti baut dari transmisi maticnya. Ini setelah cover atas terlepas semua, nah ini kan kita jadi leluasa untuk membongkar baik ini filter udara, throttle body, nanti akan kita bersihkan ya, karena kemarin tenaganya agak ngempos. Throttle body ini menggunakan DBW ya, drive by wire. Untuk pembongkaran ini langkah awal kita jangan lupa ya untuk melepas aki terlebih dahulu, supaya tidak ada korsleting pada saat kita melepas wiring. Kita lepas akinya terlebih dahulu. Nah, jadi tadi setelah ini ya filter udara terbuka, kita akan lebih mudah untuk melepas baut transmisi matic yang terhubung ke mesin ya. Untuk throttle DBW ini nanti sekalian kita bersihkan, karena kemarin tenaganya agak ngempos ya, atau kayak kehilangan tenaga di kecepatan tinggi. Kita ini ya, jaga wiringnya supaya tidak tertarik atau putus. Ini soket inhibitor, tidak perlu kita lepas, kita cukup lepas yang di bagian bawah supaya tidak terlalu banyak yang dibongkari. Kita lepas yang diperlukan saja ya, sebelum kita membongkar ini transmisi. Nah, di sini ada soket buat inhibitor ya. Ini kita lepas dari bawah sini aja, lalu nanti kita tarik wiringnya ke atas. Ini adalah inhibitor, sensor inhibitor ya. Ini yang mengontrol pada speedometer untuk indikator yang bertuliskan D, N, D1, P dan lain-lain. Ini kita lepas. Ini klip ini agak susah, makanya jangan kita tarik daripada rusak. Mending kita lepas yang ini ya, baut 10-an, biar aman semua, biar kembali seperti posisi semula. Nah, ini kita lepas, nanti kita tarik ke atas. Nah, seperti ini jadinya. Nanti kita tinggal tarik ke atas kan lebih mudah. Nah, ini kabel inhibitor tadi ya. Setelah wiring terlepas semua, jangan lupa kita lepas ini selang oil cooler matic atau pendingin. Sebelum kita melakukan pembongkaran baut transmisi, sebelum melepas transmisi, kita lepas dulu nih baut 10-an. Ini punyanya torsi converter. Kalau ini lupa kelepas, bakalan ketarik ya. Nanti ini torsi converternya bisa ambrol. Kita harus lepas ini dulu. Pokoknya sebelum kita membongkar transmisi, kita pastikan apa yang terikat sama transmisi ke mesin harus terselesaikan dahulu atau harus lepas terlebih dahulu. Seperti ini. Terus kokel kanan kiri nanti kita akan lepas sebelum kita turunkan bersnelengnya. Selang oil cooler ada 2. Nah, ini. Nah, sekarang kita lepas kokel dahulu. Seperti yang saya bilang tadi, kita sisihkan dulu kabel ABS. Ini kabel automatic brakes.
Nah sekarang kita akan lepas kokel ya. Seperti yang saya katakan tadi, kita harus amankan kabel ABS supaya tidak putus. Kita lepas ini baut roda, baut as roda kokel ya, kita amankan. Kita lepas terot belakang, jangan lupa. Lalu ini baut as roda. Untuk yang sebelah kiri nanti sama ya prosesnya. Yang penting kita amankan kabel ABS. Untuk yang lainnya sama. Nah seperti ini supaya lebih mudah melepas as rotornya. Nanti ini shockbreaker kita lepas, tinggal tarik keluar. Terlepas seperti ini ya, kita tinggal dorong ini as kokel ke sana. Nah ini lebih mudah, jadi kita tinggal melepas kokel dalam nanti, seperti itu caranya. Nah karena kokel yang kanan ini menggunakan bracket ya atau penguat, untuk lebih mudahnya kita lepas cover dari puli samping ini supaya lebih mudah. Nah jadi seperti ini, kita harus lepas ini dulu seling pemindah metiknya ya. Karena kokel yang kanan ini menggunakan bracket ya atau penguat, untuk lebih mudahnya kita lepas cover dari puli samping ini. Transmisi sudah turun. Nah kita akan ganti seal kerekas tengah di sini sama seal input shaft matic ini. Itu akan kita ganti karena bocornya dari situ. Sama akan kita perbaiki oli mesin yang bocor-bocor ini ya. Jelas skrup bocor. Sekarang waktunya kita bersihkan
baut transmisi sama gearbox. Nah seperti ini. Nanti akan kita ganti ini ya, seal input shaft matic. Ini akan kita ganti. Kita cari yang ori. Untuk saran pembersihan transmisi matic, ini jangan sampai kena bensin ya, supaya kotoran tidak masuk. Nanti kita tutupi, entah itu pakai kresek. Sensor-sensor ini kita isolasi supaya aman sebelum kita lakukan pembersihan. Ini seal input shaft matic, kita belikan yang ori seperti ini ya. Ini untuk oli matic yang bocor. Nah seperti ini, nanti kita pasang di sini. Ini yang di transmisi matic. Nah ini yang seal asker lama, ini yang di mesin. Ini seal asker tengah yang bocor, kita ganti baru yang ori seperti ini ya, PNA. Habis ini kita akan rakit kembali, semoga tidak ada masalah dan bisa selesai. Nah untuk cara masang seal input shaft matic maupun seal crack as yang tengah, walaupun restan ini sebenarnya dalam, tapi kita tidak boleh memasang terlalu ke dalam ya, karena nanti malah bisa jadi bocor. Harus sejajar sama rumahnya transmisi atau rumahnya seal. Nah sesuai ini ya, tidak boleh terlalu masuk ke dalam. Sekarang mobil sudah selesai, sudah terpasang lagi. Sekarang mobil sudah selesai, kita akan lakukan proses scanning. Nah untuk Honda Freed di sini ya, tempat OBD. Kita lakukan proses scan. Walaupun ini di indikator dashboard tidak ada panel yang menunjukkan trouble ya, tapi harus kita lakukan cek supaya lebih yakin. Kita scan. Kita pilih yang general, diagnose, auto, control unit. Nah kita pilih PGM, kita cek keluhan di mesin, tidak ada trouble karena kita habis bongkar matic. Jadi kita kembali lagi untuk mengecek posisi AT ya, ini AT, automatic transmission. Kita read, nah tidak ada trouble. Nah setelah kita lakukan proses scanning pada Honda Freed yang sudah saya bongkar ini, tidak ada trouble. Throttle juga sudah saya bersihkan. Kemarin keluhan juga selain oli bocor di kecepatan sekitar 100 km, tenaganya hilang ya. Nah sekarang akan saya coba test drive atau running test seperti ini. Kita lihat nanti hasilnya, apakah mobil benar-benar sudah sembuh. Nah sekarang kita lakukan running test. Nah alhamdulillah mobil sudah tidak ada kendala ya, lancar, normal. Nah seperti itu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih untuk yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.